Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin diucap lambe agak lambut jawaban salam. Itu ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemuda dan pemudi, adik-adik remaja serta anak-anak kami santriwan santriwati TPQ Musalla Al-Mujahidin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah malam ini kau bisa hadir ke musalla kau untuk memperingati Isra Mi'raj. Mudah-mudahan acara yang kita ikuti malam ini dari awal sampai sudah tercatat sebagai amal iktikaf di sisi Allah untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kedatangan kita ke surau kini tidak mabian waktu saja loh, tapi juga bernilai ibadah yang pahalanya diagih di Allah Ta'ala kita bersama. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, yang kita muliakan pembina kita, penasihat kita di musalla Kakanda Irwan Zuldani SE. Selanjutnya imam kita di musalla Pak Jun. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ibu-ibu majelis taklim, bapak-bapak tokoh masyarakat, para pemuda dan pemudi hadirin yang dimuliakan Allah. Malam kini kita memperingati Isra dan Mi'raj. Dahulu ketika kita mengaji di surau, anak-anak TPQ kalau mengaji di surau tanggal 27 Rajab itu diajaan lagu dek guru lagu nanya ajaan dek gurunya 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tamsilan bagi umat Islam sedunia. Asal mana ni bu? Anak tentu lagi.
Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad keluar angkasa menjemput salat. Dek lagu itulah jarang diputar, makanya dapat Pi cobalah kalau mau suruh sambung lagu dengan cok tadana kini dah. Pasti dapat papa de bebu. Aco sambung lagu bawa. Aku merindu. Ku yakin kau tahu. Lagu film apa tu, Bu? Film Andin gitu, Bu. Kerana cok tidak dengar. Tapi lagu Isra Mi'raj lawannya ngelupo. Anak, sudah duduk kemari ya. Ada ni dia ada ku upload. Kau nak upload kosong baru berisi baru. Kau kan dia besar kemari. Dan jauh-jauh dibuat kau tu tak dapat kau. Saya kemari. Tua. Duduk lah. Tak. Jadi setiap tanggal barat tadi diperingati Isra Mi'raj ke 27 Rajab. Tahun kini pas hari kini kok tanggalnya 28 Februari 2022. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Apa itu Isra? Isra artinya perjalanan yang dilakukan oleh Allah terhadap Nabi Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ibu-ibu, anak-anak yang putri, nah calik kemari. Masjidil Haram di mana letaknya? Anak-anak yang jadi protokol tadi, lei tahu kalian nak di mana Masjidil Haram letaknya? Di Makkah, betul. Kalian tadi buka di mana Masjidil Haram letaknya? Itu menyebut di Makkah, bukan di mana? Kalau Masjidil Haram di Makkah, Masjidil Aqsa di mana? Kalau Madinah, Masjid Nabawi. Kalau di Masjidil Aqsa itu di Yerusalem, Palestina. Jadi nan Isra itu dari Makkah ke Palestina malam hari tanggal 27 Rajab. Allah memberangkatkan Nabi dengan kendaraan khusus yang sangat cepat dan kencang. Namun kendaraan itu burak. Ada mana? Burak. Kilek bahasa Arabnya barkun. Kalau bentuk jamaknya burak berarti lebih kencang dari kilek. Apa kencangnya itu? Kalau tidak kencang kendaraannya tidak akan mungkin terjadi Isra Mi'raj itu jaraknya sangat jauh, waktunya sangat singkat. Bu, lihat tahu ibu-ibu bara jarak Makkah Palestina. Nak tahu Bu? Ambo lagi tahu. Dalam buku kono cerituan dan penulis buku itu jarak Makkah Palestina itu sekitar 1350 km. Berapa jaraknya? 1350 kilo. Waktu itu kendaraan yang paling kencang untuk kudonya. Jarak Makkah Palestina kalau contoh Pak Imran sebulan baru sampai. Barangke umpamanya 1 Maret dari Makkah tiba di Palestina tu kalau contoh 30 Maret. Kok balik lo ke Makkah balik tambah sebulan lain. Makkah Palestina pulang bayi contoh 2 bulan. Sementara Nabi Muhammad di waktu Isra Mi'raj tu Pak indah hanya sampai di Masjidil Aqsa doh nyuangke nyutabangan nyunaian di Allah Ta'ala dari Masjidil Aqsa sampai menembus 7 lapis langit sampai ke puncak yang paling tinggi namanya Sidratul Muntaha. Satu-satunya orang yang sampai ke sini hanya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke situ. Di malam Isra Mi'raj itulah Allah Ta'ala mewajibkan perintah solat
Nan kita amalkan kini ko 5 waktu sehari sama malam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh berapa rakaat? 2. Zuhur 4. Asar 4. Maghrib 3. Isya 4. 2, 4, 3, 4. Berapa jumlah saudara? 7 balik. Makanya yang 7 balik rakaat itu tidak boleh ditinggal. Dulu di RRI Padang, setiap selesai azan di 5 waktu itu di radio, ada lagu kasidah kalau itu. Silakan kontak 24 434. Siapa yang rajin sholat, selalu ingat Allah, dunia akhirat dia akan selamat. Silakan telepon 24 434. Mana teleponnya tidak jawab pero. Am kasihnya 2 pertama tu 2 rakaat sembahyang subuh. Am kasihnya ambek yang kedua tu ampe rakaat sembahyang zuhur, tambah ampe rakaat sembahyang asar, tambah 3 rakaat sembahyang maghrib, tambah ampe rakaat sembahyang isya. Jumlahnya 7 balik. Hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Orang-orang kafir yang dimotori de Abu Lahab dan Abu Jahal, ini tidak percaya dengan Isra Mi'raj kau. Mana mungkin kecil pula, jaraknya sangat jauh, waktunya singkat mana. Mana mungkin tu nak masuk akal tu. Muhammad pula kanai mah. Nutuduh Nabi kita lagi loh. Sebab ini menerima Isra Mi'raj tu jauh taknya saja, indah jauh iman. Kalau jauh tak saja tanpa iman, mungkin kita tidak akan percaya jauh Isra Mi'raj dengan jarak asal lebih ribuan kilometer. Kalau Makkah Palestina lain tak hitung kilometer lah. Dari Palestina menembus 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha, nak tak hitung kilometer itu. Mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan, mungkin miliaran, bahkan mungkin triliunan kilometer. Tapi jarak itu ditembus oleh Nabi dengan kekuasaan Allah di waktu Isra dan Mi'raj. Makanya kalau bukan karena kekuasaan Allah, peristiwa itu tak akan terjadi. Makanya peristiwa itu disebut mukjizat. Nah, mukjizat itu kekuasaan Allah yang terjadi pada diri Nabi. Termasuk Nabi kita Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan oleh Allah Ta'ala. Baca ceritanya Pak Ustaz, Nabi Muhammad dituduh kilo dia orang kafir. Mari kita ceritakan. Pulang Isra Mi'raj tu tanggal 28 Rajab pagi-pagi, Nabi tamanung di muka rumahnya. Sadiak tamanung di muka rumah itu Pak. Lalulah di muka rumah Nabi ko Abu Jahal badwa Mut'im bin Adi. Sana mau kawan Abu Jahal? Mut'im bin Adi. Ulang le Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi. Mencari Nabi tamanum tu kecil Mut'im ke Abu Jahal. Pak Abu Jahal, kau Muhammad buruk nama nongan nampak dia mana? Buat sapo banyak. Benar itu demikian lah. Nyo sapo lah dia Abu Jahal. Hai Muhammad. Iya paman. Apa yang kamu pikirkan? Paman, aku ada problem seketik paman. Apa problemnya tu? Masalah itu. Baca cara mengumpulkan masyarakat ke paman. Aku ingin menyampaikan kejadian yang aku alami malam tadi. Emang apa yang terjadi pada diri engkau malam tadi itu? Paman,
Ambo dibarangkian di Allah Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik menembus 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha dengan kendaraan yang sangat kencang namun murah. Ambo menerima kewajiban sholat 5 kali sehari semalam. Kewajiban itu wajib bagi ambo dan umat ambo. Ambo ingin menyampaikan itu ke masyarakat kuah. Cuma cara mengumpul orang banyak. Oh, kecil Abu Jahal ketika itu soal mengumpul orang Muhammad ada ngelakukan lain dan tolongan asal lain namu beko bercerita ambo tolong mengumpul orang. Siasat di balik itu nuatur di Abu Jahal Jumutin gobo nyuruh Nabi beko bercerita karena cerita eko ndak masuk akal dari jauh beko nyosoraan Muhammad ko lagi lo. Kalau orang tidak percaya ke Nabi lain, itu agama Islam tak berkembang loh. Itu rencana. Tolonglah Nabi mengumpul orang banyak. Masuk kampung, keluar kampung, masuk dusun, keluar dusun, masuk gang, keluar gang. Bunyi pengumuman wahai seluruh penduduk Mekah, gadang ketek tua muda, berkumpul kini kita di muka Kaabah untuk mendengar Muhammad cerita yang alun pernah kita dengar selama ko. Judul ceritanya Isra Mi'raj. Barang mira-mira datang, jangan sampai tak tiba gratis kecil orang ko. Orang mira datang nang gadang lah tiba, nang ketek lah datang, nang naik 1 kilo. Bakumpul-kumpul, baduyun-duyun menuju Kaabah. Ringkas cerita Bapak Ibu Nabi pun pidato. Seluruh nanyo alami malat tu nyo sampaikan di Nabi. Lah selesai Nabi bercerita, Mut'im bin Adi kawan Abu Jahal tadi menunjuk. Muhammad, tanya dan cik. Tanya Pak. Kok iya malam tadi engkau tabang sampai ke langit ke-7 Mi'raj kecil engkau namanya. Buktikan ke kami kini kedua. Cuba angkat kaki engkau Muhammad. Nyotur yang sedek Nabi nya Pak. Nyo angkat kaki subuh ada Nabi. Nan kida pada dia tagak bantu tagak itu. Lalu kecil mungkin kau angkat cik lain. Nyotur dan suruh ada Nabi nyo angkat nan kida. Kecil mungkin kau Muhammad dak baik itu mukasih dendo. Mukasih itu kedua-dua sekalian ke bila paralu nampaan di muka kami ko engkau tabang sedek. Kecil Nabi ketika itu Pak Mu'im ko itu kanda apa jatuh lagu dia. Saat yang Nabi menjawab serupa itu bu, kecil Mu'im ko dari jauh. Hai Muhammad, sudah jelas engkau gila Muhammad. Mengangkat 2 kakimu sekaligus engkau tak bisa. Ikut Mi'raj ke langit ke-7 lo kau kecil tadi ke. Tak masuk akal cerita engkau dan Muhammad. Kalau kanai kecil Mut'im kau. Orang-orang kafir Pak galak-galak kesadaan mempermalukan Nabi. Datang Abu Bakar membela. Abu Bakar datang membela sahabat Nabi. Hari dilakukan di Abu Bakar, nyokaja Mut'im bin Adi itu nyusiapkan tinju sekare-kare. Nyolayangan sekali tinju itu. Salam dari Binjai. Leto kalian salam dari Binjai. Cai minta pisang dah. Pokoknya itu tinju sekare-kare di Abu Bakar. Tasungku Mut'im bin Adi pada. Hai Mut'im, elok-elok orang mengecek kita. Lain tahu dan mengecek itu tak sembarang orang tu. Muhammad tu orang jujur, tak pernah beruntung. Tak sama orang dah beruntung kepanjangan saya. Hai seluruh penduduk Mekah, baik orang yang beriman atau yang belum beriman, demi Allah, saya Abu Bakar percaya 100% dengan cerita Muhammad itu. Kenapa? Karena malam itu Muhammad tak memakai kakinya untuk berjalan. Muhammad tidak pula memakai unta dan kuda, tapi dia diperjalankan oleh Allah. Kalau Allah dan berbuat, tidak ada dan tidak mau. Innallaha ala kulli syai'in qadir.
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Anak-anak, kalian lai tahu samui? Bapa lambe anggu itu. Lai tahu samui? Maka kadang samui dari kucing. Kadang kucing kok tak tijak samui dari kucing mana mati kucing tahu samui. Baru kucing mati, nanti tijak samui kucing mana mati. Ya. Menurut kalian samui nan kepe tu kira-kira lai bisa pai ke Jakarta. Kecek ko indah, kecek ko lain. Tu bah kira-kira di sini. Lai bisa samui ke Jakarta. Kalau samui tu berjalan ke Jakarta mah ndak sampai gitu, yakin mo. Tapi kalau samui tu diperjalankan alias dibawa, jangankan ke Jakarta, ke Amsterdam dibawa usah sampai. Ambo ketika mengaji ketek-ketek sekadar anak kita ko buat nyo cari tuan dek guru ambo analogi perumpamaan Isra Mi'raj. Samu jo awak membawa samui ke Jakarta kecek beliau. Nyo cari tolak di guru ambo tu Pak, ambo mengaji dulu di Surau Pinang, di belakang Kantulurah Gunung Sari. Kini ko namanya Masjid Al-Hijrah. Kata guru ambo ko, ino sambil berdongeng bercerita Pak, anak-anak kan suka mendengar. Ino kapai ke Jakarta kecil elok, nyo imbau samui. Moy, iya Ustaz, kecil samui ko. Dan kapai ke Jakarta, ang nyo ikut jadenda, kecil samui ko. Dan lain ni Pak Ustaz. Tapi lain kalau boleh dah mak dan tindak buat. Dan tanya lo kamak dia lo. Kecek samui ko. Pailah samui ko ke sarangnya. Mak. Dan dia bawa dia Ustaz tu ke Jakarta mak. Li boleh dan pai. Lama di sinan jamaah. Nak lama dah. Paling-paling 3 hari dia balik ke Madinah. Jadi nak baru. Kami cari Ustaz tu balik. Kau dongeng gua. Tapi muatannya kita ingat. Ustaz, lai boleh dia mau Ustaz. Aku ya boleh lah kita pai. Nyo ambil samui nan cik tu, nyo sapian di pelipik kopiah ada Ustaz ko. Sanang sedih dalam ko ya. Jangan keluar-keluar sebelum sampai nak. Jadi Ustaz kecek elok. Pailah samui tu ke Jakarta. Naik pesawat Lion Air 1 jam 20 minit tiba di Jakarta. Tiba di sini nyo buka kopiah ada Ustaz ko. Nyo keluar samui tadi. Nyo kumpuan do samui nanado di Jakarta tu. Alamak otai madua Pak. Assalamualaikum moy. Waalaikumsalam moy. Akaba moy. Lele sini moy. Orang baru kok. Iyo dan baru tiba. Dari mana? Dari Padang. Alamak laporan ke Pak RT ya Pak RW. Kau menjadi pendatang ilegal kau gitu. Alu lain baru tiba baru nyoce. Tak kaji kan dari Jakarta kok. Dari mana tadi? Dari Padang kecil sampai kok. Dia tidak cari uang dari Padang. Jalan yang selambe, kakian kete. Anda mungkin dari Padang ke Jakarta bisa sampai dah. Jalan-jalan sampai sudut itu masih kuat. Kecil sampai dari Padang kok. Oh kawan, kok den berjalan jo kaki den kuat. Yo nak sampai kemari dah. Tapi tidak jo kaki den kok den berjalan dah. Aden diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Ustaz Tuhan. Ambo masuk ke kopiah tadi. Hanya bawa kemari. Tibolah dari Padang ambo ke Jakarta. Itulah logika mudah memahami Isra dan Mi'raj. Nabi diberangkatkan, diperjalankan oleh Allah. Bukan Nabi berjalan dengan kakinya. Lah, kalau Allah dan babue ndak ada nan indak mung. Api angin atau dingin? Angin. Kira-kira kalau dilatan telunjuk ke kompor gas tabaka atau ndak? Yo, tapi bagi Nabi Ibrahim ketika ino dibakar di Raja Namrud, lai tabaka kulie, tidak bakar bisa. Karena Allah yang berkehendak. Ibu-ibu, lai punya anak bu? Lamah na jawaban ibu-ibu. Lai punya anak bu? Lai. Andai kata bu, ibu ndak punya suami, lai bisa punya anak? Indah. Tapi kok Maryam
bisa punya anak namanya Isa alaihissalam. Inyo ndak balaki dah. Tapi ada je anak. Apa sebab Allah berkehendak. Innallaha ala kulli syai'in. Sebenarnya Pak, ada yang lebih ajaib daripada Isa lain. Nabi Adam, abak tak ada, amak tak ada, ada juga. Apa sebab Allah berkehendak. Jadi hikmah pertama Isra Mi'raj itu semakin yakinlah kita hendaknya dengan kekuasaan Allah. Kadang-kadang kita dipatak-takuyan di ilmu manusia. Kecil ilmu manusia. Beberapa saat lagi Sumatera Barat akan diguncang dek gempa berkekuatan 9, sekian skala Richter. Tak ada bangunan konon takak ledo. Kecil ilmu manusia, tapi fakta dan kenyataannya sampai kini alhamdulillah gampon yang paling kare kita rasakan hanya yang dulu saya tahun 2009. Bahkan ketika tu prediksi para ahli setelah gempa itu akan datang tsunami. Tapi untung alhamdulillah prediksi manusia itu salah. Hanya gampo nanti tsunami lain nak datang dah. Maka manusia bisa memperkirakan dengan otaknya yang akan jadi kenyataan adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Layakin kita dengan kekuasaan Allah, makanya memintalah kita kepada Allah. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, nomor 2 lagi. Tak ada jam di surau. Baik. Dah jam berapa ni kau? 9 lewat seperempat. Sampai jam berapa kita mengaji mah? Jam 10 ni tekau. Oh, seorang tekau nya. Jam 10 ni tekau. Jam 11. Jam 12. Jam 2 tekau. Sampai jam 12 tak. Kita usahawan paling lama sampai jam 10. Sampai sudah. Nah, nomor 2, apa hikmah Isra Mi'raj tu? Kalau kita banyak masalah, kalau kita bersedih, kalau kita dapat musibah, mengadulah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kesimpulan kau kita ambil? Bapak dan Ibu, di tahun Isra Mi'raj itu terjadi, Nabi kita sadiang bayi buati, sadiang berduka cita. Ayah membuat beliau bayi buati. Pertama, paman dan menggadangannya dari ketek meninggal. Saya nak tahu, anak-anak padusi, siapa nama paman Nabi Muhammad dan menggadangan Nabi dari umur 8 tahun? Abu Talib. Bagus. Di tahun Isra Mi'raj itu terjadi, Abu Talib kau meninggal. Dan lebih membuat hati Nabi Bapak sampai akhir ayatnya, Abu Talib kau indak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat doh. Padahal Nabi itu bela. Ketika Abu Talib hidup, kok ada orang menggaduh Nabi, nyuambek di Abu Talib, orang menggaduh tu pahit selai. Tak taluk dia mendakik tu. Abu Talib kau orang bagak sekaligus disagani orang. Ketika Muhammad segadang anak-anak kok menangi Muhammad pulang, nyu pagarannya kawan-kawannya, anu turi orang yang pagaran kemanakan itu dia Abu Talib. Oh kemudian, ampelan kemanakan dia. Tanggung dia bercakap jangan suruh keluar yang gelap. Apakah itu Abu Talib membela Nabi Muhammad. Di tahun Isra Mi'raj terjadi, Abu Talib kau meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu hati Nabi Abu Talib tidak membaca 2 kalimat syahadat doh. Kini kau Pak, kini kau Bu, banyak orang yang meniru Abu Talib kau. Inyo elok ke agama Islam. Musalahnya bantu, musajidnya bantu, panti asuhannya tagaan, pesantrennya tolong, tapi nyo ndak membaca 2 kalimat syahadat. Atau Abu Talib zaman modern. Banyak tak itu begitu.
Aratu balik pak, anu tolong pesantren, pi diajaknya masuk Islam, nggak namuh membaca 2 kalimat syahadat. Barang dia kakak juga Abu Talib barangnya. Nah, dan jadi Abu Talib awak. Nah, anak mari sesudah Abu Talib meninggal lo bini meninggal istri Nabi Muhammad. Siapa nama istri Nabi Muhammad? Khadijah. Bagus. Dari Khadijah Nabi punya anak 7. Siapa nama anak Nabi yang 7 tu Pak Ustaz? Qasim, Ibrahim, Abdullah, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Zainab, Fatimah. Kita ulang balik. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kalsum, Fatimah. Fatimah anak bungsu Nabi menikah dengan Ali bin Abi Talib. Nabi punya cucu kembar laki-laki kedua-dua. Sana Hasan dan Husain. Bagus. Patang tu ambo ceramah di muka anak SD. Ambo tanya, siapa yang tahu nama cucu Nabi Muhammad laki-laki kembar kedua-dua? Menunjuk anak SD kau seorang mak. Awak tahu pak? Siapa kecil ambo? Upin Ipin pak. La ilaha illallah. Sajak bilolo Upin Ipin jadi cucu Nabi. Upin Ipin tu cucu opah, cucu atuk dalang. Ya nak? Kemenakan angkel atong jo angkel mutu. Adik dek Kak Ros, kawan dek Ihsan, Fizi, Meme, Mail, Jodarjit. Bapak dapat dia Ustaz, anak ambo suka nonton itu. Ya, Upin Ipin ya. Ambo pangku yang bola satu nama nonton. Tu tahulah jadinya. Cucu Nabi Hasan dan Husain, bukan Upin dan Baik, kita lanjut. Khadijah meninggal, hati Nabi ibu. Abu Talib meninggal, hati Nabi ibu. Untuk menghilangkan kesedihan Nabi, Allah memberangkatkan Nabi Isra dan Mi'raj. Nah, itu nomor 2. Jadi Bu, Oma, kalau kita baik hati, kita harus Isra Mi'raj loh. Baca Pak Ustaz dengan solat yang khusyuk. As-salatu mi'rajul mu'minin. Solat yang khusyuk itu Isra Mi'rajnya orang yang beriman. Jadi kalau khusyuk pikiran banyak problem, jangan diminum lo narkoba, jangan pailo mabuk-mabuk, jangan bagoyang lo ke diskotik, itu ndak menyelesaikan masalah dong. Jual diselesaikan, ambil wudhu tanah malam, maduklah ke kiblat, tutuplah aurat, ambil solat tahajud kerajuan minimal 2 rakaat. Sudah saat tahajud tu memohonlah kepada Allah dalam doa yang khusyuk, selesai masalah. Nah, mengadu ke Allah. Banyak persoalan hidup kau Bapak Ibu, supaya kita jangan stres dek banyak persoalan hidup, kita harus sabar, kita harus banyak bersyukur. Bu, Oma, orang yang bersyukur tu inyo banyak membaca alhamdulillah. Oh kasawah alhamdulillah dapat padi banyak. Dun sana tagih bareh baru, zakat bisa pulau dikeluarkan. Oh dapat padi saketek dek wereng marabo mancik mengamuk. Alhamdulillah padi ambo saketek musim kini ringan baba nambo pulang dari sawah. Alhamdulillah jadi baca Pak. Ya, nak balik kita mambo pulang nama. Jangan susah-susah dipikiran. Oh dapat minantu gagah, alhamdulillah dapat minantu gagah. Ekonominya mapan, pencahariannya cukup, bahagia anak kita dibuat. Oh dapat minantu nan kurang gagah, mungkin jalannya agak kanais ketek. Alhamdulillah dapat minantu tengkak. Indah nak piti pulang memonjak dengan bawah. Karena disusah-susah dua. Baca saja alhamdulillah.
Apa-apa udah. Dapat istri cantik, alhamdulillah. Dapat orang rumah rancak. Sana nanti mencalik senyum manisnya. Dapat dan agak kurang rancak alhamdulillah. Dapat orang rumah serupa itu. Nggak risau kita meninggalnya seorang di rumah rumah. Orang nak ada kena hati ini udah awak seorang. Karena di susah-susah mana. Makanya bersyukur dengan apa yang ada, hidup akan bahagia. Ini pandai kalian menyambung lagu bah. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Semuanya lain. Dah tentu dah. Iya. Kalau ikut dapat di kalian sambungannya. Di depan orang tuamu. Semuanya. Dapat. Kalau enggak lah. Ilaha illallah. Kalau ingin didik kita bahagia, bersyukur dan bersabar. Aku ya sebenarnya lincah anak itu tuh. Luar biasa. Si ayahnya kamu, mayahnya kamu. Lebaran mau kamu. Anak bos kadang ikut lo kamu. Bapak dan ibu, jemaah ini dimuliakan Allah. Itu hikmah nomor 2. Nomor 3. Yang ketiga lagi. Allah ingin memperlihatkan ke Nabi sekaligus mengajarkan ke kita tanda-tanda kekuasaannya dan kebesarannya. Allah Ta'ala mencalian ke Nabi kita isi sarugo jo isi neraka. Kita ambil contoh beberapa buah dari hikayat Isra Mi'raj itu. Contohnya nampak ada Nabi. Ada orang menggunting lidah. Di dalam neraka nampak ada Nabi, orang menggunting lidah. Lidah dan gunting kau putih sekali gunting. Ada lo lidah baru lihat. Nyo gunting lo lihat. Tumbuh lo lidah balik. Tak itu saya tarik menarui. Tidak berhenti-henti doh. Kecek Nabi. Ya Jibril, doa umat hamba nama itu Jibril. Lidahnya panjang, nyo gunting surang dengan gunting dari api neraka. Ada Jibril, itulah Muhammad. Orang hendak pandai menjaga lidah ketika hidup di dunia. Gara-gara lidah orang berpacah baru sana. Gara-gara lidah orang bacarai laki bini. Gara-gara lidah orang sakampung balago pagai. Gara-gara lidah orang bercakap banyak-banyak. Lidah yang suka bergunjing, lidah yang suka mengadu domba, lidah yang suka menghasut, lidah yang tak pandai menjaganya. Nanti lidah itu akan panjang dan digunting sendiri oleh orang yang punya lidah. Ini mau kita. Lidah kok jangan digunting lagi. Makan daging sawa ada raya kurban tak gigit lidah mana saya. Nak tak mau sakit do berain cematore na bo. Aku nanti jangan aku dia orang suku bagunjiang lidah tu mana nanya nyoputuhan nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Ibu-ibu pasal nama kok menyasah kawatangai membasuh baju, cukup baju do kain sana disasah, minantu orang anak orang dan disasah loh. Nyak do lagi Pak untuk palamaan menyasah kok saduan baca. Mulai dari minantu orang hendak pulang-pulang sampai A, B, C, D sampai Z. Aku namanya lidah dan lidah terkontrol, tidak terjaga. Nauzubillah summa nauzubillah. Ciri gigi bisa dimerasian dopet soden, sensoden, ciptaden, ABCden. Bisa itu. Tapi kalau ciri muncuang, tidak kalau dopet soden lo, indak tacuki ada ciptaden lo. Ada cuki dengan kontrol iman yang kuat baru bisa lidah ini kita kendalikan. Kini kok banyak orang tak pandai mengecek Pak. Asal-asal mengecek saya sumbarang saya perbandingkan. Suara azan yo bandingan jo bunyi gonggongan anjing. Asal-asal mengecek saya muncul tu ndak berfikir tu. Nak tahu mesti orang itu.
Nah, padahal orang tua-tua kita lah menyajian bakato paliharo lidah, bajalan paliharo kaki, bapikir sebalun babu itu pituaran dia awak. Maka bagi kita, mari kita jago lidah, jangan sampai tabun tiang nanti lidah tu surang dalam neraka. Tu nan dicalian di Allah Taala kan Nabi. Alai Pak Ustaz, itu nan buru ecek lah. Nan baik nyo calian lo di Allah kan Nabi. Ada orang menanam padi. Hari itu nyo tanam, tumbuh sekali, tabik buah masak langsung, ada sapi panyabi sekali. Hari itu nyo tanam, hari itu berbuah, hari itu menyabi, hari itu melambui, hari itu nyo membawa bareh pulang. Kecik Nabi ke Jibril, Jibril, murah rezeki pajak boleh? Siapa Jibril? Jawab Nabi, wahai Muhammad, itulah umatmu yang pemurah. Suko basidakah. Kalau kayo nyo ndak untuk inyo sekekayaan no, zakat nyo kaluan, orang susah nyo tolong, duk sanak nyo bantu. Itulah orang yang suka bersedekah. Allah bersedekah ibu tadi. Apa kau niang? Allah bersedekah tolong. Barai sih sedekah wasan. Nyo tolong, mudah-mudahan si kau ndak masuk ya mo. Orang tu pai bersedekah manukan piti pak. Ini masukan piti 100.000 ngambil balik 99.500. Piti 100.000 masukan ke katipian ngambil balik berapa ya 99.500. Kau ndak bersedekah, kau manukan piti. Hanya kau dapat bersedekah, kau yang mana batu-batu bersedekah wak. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, rajin bersedekah supaya nanti sedekah waktu laksana tanaman nan tumbuh capek langsung kita merasakan hasilnya. Jangan jadi orang pilih. Saya tahu kalian orang pilih. Orang panceke, saku balapi, alai saku bajahi, kudu cakuang. Orang pilih tu kudu cakuang. Ada ni pada Solo kudu kawan nak. Berang kawan ke kita. Itu kan ibarat je perumpamaan tu nya. Orang pilih ko basaratuan sifatnya je cangok. Kecek guru ambo. Orang cangok tu, jo orang pilih tu galahnya pak panglimo kayu kale. Nan limo untuk inyo ampe, untuk basamo nan tinggal cie satu lagi cie. Malah kepilih orang tu. Nan limo untuk inyompe, untuk basamo nan tinggal cie satu lagi cie. La ilaha illallah. Ai kola orang nan cangok, nak boleh serupa itu. Jangan dimakan dan indah hak kita. Hak anak yatim dikeluarkan. Zakat fitrah, zakat mal kola sampai sanisab, jangan ditahan-tahan keluar capek. Nah, orang kalau rajin berzakat, berinfak, bersedekah, hartanya akan berkembang. Tidak ada sejarahnya di dunia. Kau dobu pada ibu, orang nan bansai mularat jatuh bangkrut dan rajin sedekah. Tidak ada apa. Dan ada apa? Orang nan pajudi, orang nan pampok, orang nan mentaranaan pitih, itu nan banyak hidupnya tidak berkah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Di isi neraka di isi surga nyo calian di Allah Taala kan Nabi alam tamsilan namanya. Nah, perumpamaan. Ada pula nampak ada Nabi orang nan mantuan-tuan kepala ke batu gadang sampai pecah kepala itu. Lah pecah kepala lah mati hidup ni. Nyo dalam neraka tu Bapak Ibu di ayat Al-Quran dikatakan Allah la yamutu fiha wa la yahya. Surah itu. Tidak pernah kalian. La yamutu fiha wa la yahya. Surah Al-A'la. Di dalam neraka itu indah hidup doh, indah lo mati. Hampir-hampir mati sehat ni. Diazab lo balik. Nampak dia Nabi orang mantuan kepala Nyo tanya lo dia Nabi ke Jibril. Jibril, dia orang tu Jibril.
kapalun Tuhan sampai pecah. Ada Jibril, Muhammad, itulah umat engkau. Nanindak namu mengarajuan solat 5 waktu. Kadang orang azan di surau, nyuci meehan malahan. Hayya ala sholat. Kecek pajaran tak sembahyang ke nyuci meehan azan. Taruilah. Kecek pula. Padahal kalau hayya ala sholat itu dibaca dari muazin ada la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu jawabannya. Tapi dia inyo mencimoohkan azan, dia inyo ndak mengarajuan solat, hanya jawe taruilah gitu. Tiba di hayya alal falah beko, hayya alal falah. Nan gaek-gaek selah. Ikolah orang nama tu iko ndak namo solat nanti kepala nyuan tuan sudah ke dalam neraka. Bapak Ibu, jadi kalau ada anggota keluarga kita yang solatnya nampaknya masih kurang tajago, inginan mulai kini kita kanan. Atau kalau ada mungkin di antara kita anggota keluarganya yang alun solat, ajak supaya namu mengarajuan solat. Kok minantu deh ibu-ibu saponya, Sultan, Sultan anak lama 7 di rumah gua, bakok tak pernah nampak apa Jumat sekali Allah dan sia sebenarnya Sultan gua atau setan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Mari kita jago ibadah solat. Hikmah yang terakhir. Yang terakhir, apa hikmah dari Isra Mi'raj itu? Salat 5 waktu kewajiban pokok dalam Islam yang tak bisa ditawar-tawar, tak bisa diago-ago. Indak talok sembahyang tagak boleh duduk, tak talok duduk boleh berbaring seperti orang tidur, tak talok berbaring seperti orang tidur boleh dengan isyarat. Tidak bisa dengan isyarat asanang salah ikut solatkan orang. Tapi dia selimut khusus dulu, warnanya putih. Kok laki-laki 3 lapis, kok padusi 5 lapis, dikabet dengan 5 ikatan, di puncak kepala, di bahu, di pinggang, di lutut, di bawah telapak kaki. Bairiam solat sampai takbir, tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Sudah itu jenazah diarak kalian laat. Kalau lagi solat ketika di dunia, insya Allah kuburan laksana taman-taman surga lapang. Tapi ketika itu tidak pernah solat, kuburan akan semakin sampi. Tambah puluh anak tidak adonan mendoakan ketika hidup di dunia kau. Makin parahlah keadaan kita di alam barzah. Asam kandih, asam galugu, katigo asam siliang-liang, manangih mai dalam kubur, takana badan indah sembayang. Kalau dalam kubur kita menangis, tak bisa balik keluar doh. Kok nyampang mengizinkan bana keluar dari Allah Ta'ala, dek dun sana nak kata cari apa? Awak kalau mati tiba di rumah lain lari dalam sana. Iya tu nak? Dah pernah cari mati gue. Semua Ustaz dulu pernah ada. Kepada ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Salat 5 waktu. Bu, ambo lah pernah basuh dan ambo bu. Orang yang taat pada mengarajuan salat 5 waktu buat. Saking saat taatnya, Allah barek badan eko dek penyakit, tapi pangannya hilang juga. Nyombian wuduk de anaknya, dibasuh anggota wuduknya de anaknya, nyobisian de anaknya sudah berwuduk tu. Ya, solatlah ayahlah berwuduk mah, waktu zuhur lah masuk. Solatlah apa tadi itu bu, dengan isyarat telunjuk. Ketika takbiratul ihram, nutagaan tunjuk Allahu Akbar. Ruku nyebengkoan. Allahu Akbar. Iktidal nulurian sami Allahu liman hamidah. Sujud Allahu Akbar. Duduk antara 2 sujud Allahu Akbar. Sujud balik Allahu Akbar. Masuk rakaat kedua Allahu
Lain boleh tu Ustaz, lain kalau kondisi awak baret sakit tak kapak tadi tu. Tapi kalau sehat tak kini, kau jangan cuba-cuba lo solat tak itu. Beko jangan sasek terima kaki kau. Oh dia pada sunat ceramah Islam mirat malam tadi. Dapat kaji baru dia. Nak menyangko dan solat mongko dah. Rupanya polis sembahyang kau dia tunjuk kira. La ilaha illallah. Azan Ustaz Imran di surah Al-Mujahidin, ayyalas salah. Ada amak kota kalau mendengar ceramah bu, nanti dengar dia solat dia tunjuk tu saja. Tiba di rumah ngamalkan langsung. Sudah Ustaz Imran azan hanya bengkok-bengkok. Saya tunjuk Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sabi Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Ikut tabalik kaji. Kalau kita sehat, amalkan rukun solat nanti go balik. Ya 3 balik rukun solat lo. Ya. Barang mula rukun sembahyang itu ada 3 balik para karo. Yang pertama niat, yang kedua tagak berdiri batu, yang ketiga takbir ihram. Sabananya bu takbiratul ihram. Tapi dek nantakah tadi itu irama yang gaik semeraja, lidah kau ndak lurus membaca lain, hanya sabutlah takbir ihram. Nangka ampe membaca Al-Fatihah, nangka 5 kita ruku, nangka 6 iktida. Apa makna iktida? Kita tagak sesudah ruku, nangka 7 kita sujud, nangka 8 duduk antara 2 sujud, nangka 9 tasyahud nan pertama, nangka 10 tasyahud nan terakhir, nangka 11 basilawaikan Nabi kita. Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 balik membaca salam, 3 balik tarati. Apa makna tarati? Nanda ulu di dahuluan, nang kudian di kudianan. Itu kan ada nama itu. Amak-amak nan tua-tua dulu beraja itu tu. Ya, barang mula rukun sembahyang itu 3 balik para karo. Mulai dari niat sampai tarati. Makna tarati? Nanda ulu di dahuluan, nang kudian di kudianan. Boleh salat. Boleh salat. Tidak, astagfirullah. Kita baru buat ini. Jujur, tu dah sakit-sakit. Kalau nak sakit-sakit, kalau nak aja salat ya ini tiada. Lain boleh salat tu bagaloi. Tak. Mengecek-ngecek? Kalian pernah mengecek dalam salat? Tak. Kalian baca? Salat bagaloi tak boleh. Kalau bagaloi kita solat indak pahala dan dapat do. Anu dapat dosa. Ambo mengajak maja mengaji bu dilapo manggi sajak kelas 2 senamiyah lah sampai kini. Kalau tentu tak bilo ke pensiun tu ngaji bu. Sampai kini masih ngajar ngaji lain. Payah ngajar anak kau mah, payah mana? Oh nak jangan bagali do solat. Kalau le diawasi jawab le tenang. Oh nak diawasi, bak kata ingo saja. Allahu Akbar. Sudin. Sampai dia. Kalau nak kurang ajar apa? Pas kawan ruku yang tangan tu lutut dia belakang. Laku sungku kawan dia. Beli solat tak itu? Dosa dan dapat atau pahala? Dosa dan dapat. Kalian diajar ke surau dek guru supaya jangan solat salah-salah. Jangan solat dengan cara nandak batu, tapi solatlah dengan baik, bagus. Ya. Ada cerita cik orang bocor sembahyang. Cerita ko pertama kali yang mau dengar dari guru ambo Pak Kasmir waktu sanawiyah dulu. Ceritanya Pak Ustaz, 3 orang bocor sembahyang. Seorang jadi imam, 2 jadi makmum. Solat di surau guru,
atoknya hijau, lantainya kayu, lamulai lapuk, banyak mancik tu kapuyuk. Kecil imam go tegak di muka, saf, lurus dan rapat. Kecil nombor 2 mulai. Yo. Allah mam lalu ruih kecil tu. Tu angkat takbir imam balai. Usalli fardal maghribi 3 rakaatin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi taala. Allahu akbar. Kecil imam diiringan dan makmum. Allahu akbar. Rakaat pertama aman, rakaat kedua aman, rakaat ketiga terjadi insiden di luar dugaan. Kejadiannya Pak, Bu, di waktu imam ko i'tidal sami Allahu liman hamidah, jatuh mancing sagadang botol aqua. Badaram lantai surau tu deh Pak. Imam ko tak ajoi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami astagfirullahalazim. Mancik gadang jatuh tasirok daraden kecek imam ko. Kecek makmum di belakang dan dua lah itu. Oi imam, mengecek mengago. Kecek nanti lain. Untung boleh tidak mengecek. Kalau tidak lah rusak lah sembahyang di rumah. Laisa sembahyang orang mati kau. Indah. Ikolah contoh orang bocor mengarajuan solat. Makanya kalian rajinlah beraja mengaji supaya jangan modesi bocor dan mati gowa. Solatlah dengan baik. Nah, itulah kesimpulan pengajian kita. Nan pertama, yakin kita dengan kekuasaan Allah. Dan kedua, kalau banyak masalah mengadu kepada Allah. Dan ketiga, solat 5 waktu jangan pernah ditinggalkan. Dan keempat, apa yang nampak dek Nabi waktu Isra Mi'raj kita jadikan pelajaran. Rajin kita bersedekah hendaknya, jaga lidah elok-elok, jangan sampai kita mengadu domba. Kita masuk ke kuis lain. Kalau disediakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sabaleh diunyi kita ba. Sabaleh. Okey. Yang SMP mana tunjuk yang SMP? Yang SMP tunjuk SMP. 1, 2 nak SMP lah. Alah. Salah dia ni SD berarti ya. Pertanyaan untuk anak SMP lo. Si anak bisa menjawab, tunjuk tangan, waktu jawabannya dapat hadiah. Pertanyaannya. Berapa jarak Makkah Palestina? Bagus. Gua dia jawab cie. Dia ada isi ko Pak Imran. Kok kosong dah. Di SMP Mas sekolah Nanda? Tes Endurian Taruang. Oke. Bagus. Betul jawabannya. Pertanyaan masih untuk anak SMP. Saya anak SMP tadi lain? Awak. Ada aja lain? SMP yang lain? Nah. Ananda jawab pertanyaan Ustaz. Setiap tanggal bara Isra Mi'raj diperingati 28 Februari. 27 Rajab. Kembali cepat. 28 Februari itu kini itu Bang. 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saling Pak. Sampai mau sekolah. Bagus. Mudah-mudahan berprestasi. Tuan anak SD lagi. Pertanyaan pertama, tunjuk tangan kalau dapat. Kejadian luar biasa pada diri Nabi dan Rasul nandak masuk akal disebut. Tunjuk. Bagus, mukjizat.
Bagus. Salim cik lo. Di mana sekolahnya? Gunung Sari SD mana? Oh, Min Gunung Sari. Anak Pak Ramli ke mana? Pak Ramli ke sekolah. Wakil kepala. Baik, pertanyaan berikut. Dalam surah apa ayat bara aduh carito Isra Mi'raj? Surah ya. Bagus. Al-Isra ayat 1. Dari anak Masjid Al-Hijjah Mujahidin. Salim celo. Di mana sekolahnya? SD 27 di bawah kau ya. Dulu SD Iblis. Pertanyaan berikutnya. Mana tinggal ya? Empek lah ya. Apa bapak nak mukoban dia sama? Allah ya. Lampek kosong lah laki-laki lah produksi ya. Cepet lah. Malu ustaz di kalian mah. Pertanyaan berikut. Siapa nama kawan Abu Jahal nan manjoraan Nabi Muhammad lagi lo? Siapa namanya tadi? Itu mengkue lah ya. Sia, sabut salah. Mut'im bin Adi. Culang ni. Bin Adi sekolah. Mas sekolah SD 2 balik di mana tu? RSUD. Yuk. Tinggal berapa kau? 3. Itu ibu ialah. Bapak yang berani ibu taklah. Boleh lah. Boleh kecil Pak Ketua, kecil Pak Pembina. Lebih bisa ibu jawab. Pertanyaan berikut bersifat umum. Siapa yang bisa boleh jawab. Pokoknya dia sama pokoknya. Pertanyaannya ialah apa maknanya orang mantuan kapalo dan nampak dia Nabi dalam neraka? Bagus, suka. Orang yang tidak mengerjakan solat 5 waktu. Awak boleh solat. Ini supaya nak solat lu rukun mah. Kalau awak surah nanti dalam neraka. Bagus. Salim dulu. Di mana sekolah awak? SD 27. Bukan dari SBY yang titik. Kita lanjut. Tinggal 2 lagi. Berapa hari jarak kematian Abu Talib dan Khadijah? Berhari. Berapa? 10. Banyak nama. Bagus. 6 hari. Kau nak lain menimah. Ibu visian bu. Nak baru visian boleh je. Jangan nak mama. Tinggal cik lain. Di mana sekolah awak? SD 27. Tinggal cik lain ya. Si bungsu tak beradik lain. Pertanyaan terakhir. Nabi Muhammad punya anak 7 orang. Sebutkan 3 dari 7 itu. 3 dari 7. Anak Nabi 7. Ibrahim, Ummu Kalsum, cik lain. Cik lain. Fatimah. Bagus. Enggak stop. Dapat 2 dekat laki-laki dia. Dan tadi awak sebut Ibrahim, Ummu Kalsum, dan awak sebut tadi Fatimah. Di mana sekolah awak? SD 37 di mana? 27. Mudah-mudahan besok jadi pakar sejarah Islam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, kalau ingin mencari rekaman ceramah kita kini di HP, di YouTube, bisa ibu-ibu cari. Ketik saja di YouTube tu ceramah Ustaz Al-Adiyat. Ambo punya akun YouTube Ustaz Al-Adiyat, nama akun YouTube tu ceramah Ustaz Al-Adiyat. Banyak ceramah ambo yang ambo upload ke YouTube. Carilah di sini. Kini bisa dicari mah.
Kalau lama suwe beko tekan tombol subscribe aja. Subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya. Nah, nan ceramah kini mungkin besok akan nambah kirim atau paling lambat besok cek lain lah. Ini akan diedit dulu, dipotong lalu basi baru dikirim ke YouTube. Nah, jika dirantang namunnya panjang, elok dipunta naknya singke sakadar kapaguno. Kalau waduh jarum dan patah dan disimpan dalam peti, kok ada kata-kata amonan salah dan laporkan ke polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.